Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelum kita mulai ngaji, ini masih ada waktu pertama kali kita ketemu. Mohon maaf kepada kita dan berhenti. Semoga kita termasuk minal a'idina wal fa'azin. Dan Allah terima segala insya'ina wa qiyadina segala aktivitas ibadah kita waktu bulan Ramadan. Semoga Allah kita amal-amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita amal walaupun dulu tidak tidak pernah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Kita masuk kepada pembahasan 3 perkara bab sulasi. Masuk kepada al-maqalah tsaniyah. Wal maqalah tsaniyah itu dan maqalah yang kedua dari pembahasan 3 perkara masuk kepada nasihat yang kedua. Dari siapa nasihat ini? An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr As-Siddiq, memiliki julukan As-Siddiq radhiyallahu anhu, subhanallah meridainya. Kata beliau, kata Abu Bakar, salasun la tudraku bi salasin. Ada 3 perkara, ada 3 hal yang tidak akan pernah dicapai di salasin dengan 3 perkara lainnya. Ada 3 perkara di mana 3 perkara ini tidak bisa kita capai dengan 3 perkara lainnya. Artinya kita pengen sesuatu itu tapi kita masih melakukan sesuatu yang lain. Ini nasihat daripada Abi Bakar. Maksudnya adalah salah khisalin la tudlaku bi salasati asya'a. 3 perkara, 3 sifat yang tidak bisa dicari di salasati asya'a dengan 3 cara yang dengan 3 sesuatu yang lain. Kita ingin 3 sesuatu, 3 hal, tapi tidak akan kita capai 3 hal itu kalau kita melakukan 3 hal yang lain. Apa saja itu? Yang pertama adalah al-ghina bil munah, kekayaan dengan angan-angan. Pengen kaya tapi hanya sebatas angan. Enak ya kalau kaya bisa ke Singapura tiap hari bolak-balik. Kalau kita pengen langsung pergi umroh. Kalau kita pengen bisa jalan-jalan, pulang kampung, mudik, nggak usah bulan Ramadan, bisa kapan saja. Enak ya jadi kaya. Tapi kekayaan itu hanya sebatas kita diusahakan dengan angan-angan. Maka kekayaan itu tidak akan pernah dicapai. Kenapa? Ya kalau pengen kaya, ya harus kerja. Jangan cuma tidur kanan miring kiri, pengennya kaya. Wah enak ya, seandainya saya kaya, seandainya saya kaya. Ya nggak bisa kaya kalau cuma seandainya. Fala yasulu ghina bil amaniyah. Kekayaan itu tidak pernah tercapai, tidak akan hasil bil amaniyah dengan angan-angan. Akan tetapi bisa dicapai bil qismatillah, bil qismati minallah ta'ala, akan tetapi dengan pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja siang malam belum tentu bisa memberikan kekayaan kepada kita. Memang Allah sudah berikan kepada kita. Ada yang masih kecil, enggak kerja, enggak apa-apa, tahu-tahu ada sultan
Saudi ngasih warisan kepadanya. Kok ada itu? Tahu-tahu kaya. Karena memang kekayaan itu biismillah, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kekayaan itu tidak pernah dicapai kalau hanya dengan angan-angan. Iya. Kalau hanya seandainya nggak bisa dicapai. Yang kedua, wasyababu bil-hidami, wasyababu dan masa muda bil-hidami dengan pewarna rambut. Pengen muda, warnai apa rambutnya diwarnai. Tapi saya lihat di sini rambutnya hitam semua. Sedikit yang putih. Semua masih muda. Jadi panjenengan tidak akan menjadi muda hanya dengan rambutnya diwarnai hitam. Pergi ke salon yang mahal seperti apapun, hanya mewarnai rambut saja yang nggak bisa menyebabkan panjenengan menjadi muda. Kalau penampilan anak muda bisa, sudah sepuh, sudah rambutnya putih-putih, tapi masih pakai kacamata, pakaiannya masih pakai ala-ala muda, tapi tidak bisa menyebabkan dia menjadi muda. Hanya penampilannya. Wah, kayaknya itu si kakek rada-rada yang sekarang kenapa penampilannya muda. Kayaknya ada yang diincar, kan? Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi di sini nggak ada yang diincar. Kenapa? Karena sudah punya pasangan masing-masing yang di surga. Amin Allahumma. Kecuali yang nggak punya. Ya kalau nggak punya, ya Allah nggak punya harus cepat-cepat Jadi, fala yasulu syababu, maka tidak akan hasil, tidak akan tercapai masa muda itu bil hidabi dengan mewarnai bil hidabi syari dengan mewarnai rambut, bil hinna wa nahi dengan henna. Rambutnya dimerah-merah pakai henna, enggak, tetap saja ya kalau sudah punya cucu tetap dipanggil kakek. Engkong masih ada, jangan panggil kakek, panggil kai, panggil om. Ya kalau sudah sepuh, kalau memang sudah cukup umur, ya nggak apa-apa dipanggil kakek. Sudah punya cucu nggak mau dipanggil kakek. Wasihatu bil adwiyati, kesehatan dengan obat-obatan. Tidak, sehat itu bukan karena obat-obatan. Betapa banyak orang yang berobat. Tahu nggak Pak, kalau sekali berobat itu ada yang penyakitnya itu dan sekali makan obat itu sampai 10 butir. Tapi nyatanya kalau minum obat itu ya obat. Kemarin itu teman saya yang biasa nganterin saya itu, baru saya balik dari kampung, tahu-tahu anaknya wafat. Katanya nunggu saya, karena memang yang mengapa memandikan semua saya. Memang obatnya sekali minum baru. Jadi obat itu tidak menyebabkan dia bisa sembuh dari penyakitnya. Terus apa yang bisa fala tahsulu sihhatu bi nafsin aw adwiyah, maka tidak akan ada hasil kesehatan itu dengan dirinya obat. Adanya obat itu tidak bisa memberikan kesehatan.
Tapi yang memberikan kesehatan bal bisyafa'illah ta'ala, akan tetapi dengan penyembuhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apapun itu yang buat seger bukan airnya, tapi Allah Subhanahu, air hanya sebagai perantara, obat hanya sebagai perantara. Syirik kita Pak, nggak ada bedanya kita nyembah kuburan, nggak ada bedanya kita nyembah apa, percaya sama jimat. Kalau kita percaya sama jimatnya, percaya sama kuburnya, percaya sama yang nama obatnya dan minumnya, sama saja. Syirik kita kalau percaya kepada itu. Tapi kalau kita percaya bahwa itu hanyalah sebagai wasilah perantara, semuanya datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nasihat yang kedua. Nasihat yang ketiga, wal maqalatus salisatu, dan nasihat yang ketiga, An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu. Tadi Abu Bakar, sekarang dari Sayyidina Umar. Nah, ini betul-betul kita mendapatkan nasihat dari salafus saleh, dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kata Sayyidina Umar, husnul tawadduh, kecintaan, ramah, penuh kasih sayang atau santun, al-mahabbah, cinta, ilan nasi, kepada manusia, misul akli, separuh daripada akal. Dan cinta kepada manusia itu separuh daripada akal. Maksudnya bagaimana? Orang pandai itu bukan hanya pada berpikirnya saja, tapi orang pandai itu bagaimana dia bisa bergaul dengan orang lain, santun. Makanya orang itu senang Pak kalau kita cinta kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah orang yang kita cintai karena Allah itu akan mencintai balik karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan merasa nyaman. Makanya kan kita duduk di sini bercekrama, berbincang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, senang berkumpul dan masih berterahim karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap apa yang kita lakukan, yang kita bicara, insya Allah jaga, insya Allah jaga. Makanya cinta kepada manusia termasuk separuh dari akal. Kenapa? Yaitu orang yang pandai itu bukan hanya pandai berpikir saja, tapi orang yang pandai bergaul, yang sopan ketika bertemu dengan orang lain. Ya kadang-kadang kalau memang perawakannya tidak baik, tapi ada tidak baik, ketemu dengan orang caci maki sembarangan, nggak ada angin, nggak ada apa, kadang dibilang gila sama orang, betul tidak? Dia itu gila, nggak ada angin, nggak ada apa, tahu-tahu mencaci maki saya, mencaci maki keluarga saya, mencaci maki buyut saya dan sebagainya. Makanya harus santun. Ketemu dengan siapapun, nanti akan ada yang meninggikan derajat itu di belakang, akan dijelaskan nanti itu. Di antaranya adalah ibsa'us syarat. Ketemu dengan siapapun muslim, biasakan memanggil salam. Assalamualaikum, senyum. Assalamualaikum. Itu juga gak bagus. Salam diucapkan tapi dengan penuh kasih sayang, dengan santun, dengan rasa cinta. Kenapa? Dia saudara saya, saudara satu sama lain, muslim satu dan muslim lain seperti tubuh ini. Kalau tubuh yang lain sakit, maka anggota yang lain juga merasa sakit. Ya kalau yang lain enak, ya yang lain juga enak. Makanya santun, jangan ketus sama siapapun. Kalau mereka benci sama kita, bukan tugas kita baik terus kepada dia.
biarlah Allah yang mencatat melalui malaikatnya. Makanya sering saya katakan hadis itu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Kalau engkau cinta, kalau engkau iman kepada Allah, iman kepada akhir, kepada hari kiamat, hari akhir, maka muliakan tetangga. Waliyasir rahimah, maka bersilaturahim. Seumpamanya ada tetangga yang tidak baik sama kita, tidak memuliakan kita, enggak masalah. Kita itu jangan didikte oleh sosial, tapi ikutilah syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu. Karena Allah sudah merintahkan melalui Rasulnya kita muliakan tetangga, kita sambung silaturahim dengan keluarga, di silaturahim saja. Perihal nanti setelah nyampe di sana ternyata enggak bisa apa, enggak masalah. Tapi Pak Ustaz, saya sudah ke sana enggak bisa apa Pak Ustaz, atau saya ke sana tapi masih ingat terus kesalahan dia pada saya, Ustaz Jumlah, enggak masalah. Yang penting panjenengan sudah memaafkan kesalahan dia. Maka panjenengan masih ingat, yang penting tidak ada dalam hatinya untuk membalas dendam. Nah, itu keren. Tinggal pelan-pelan lupakan masalah-masalah yang pernah dia lakukan dan perbaiki terus untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama rawah Ibnu Hibban, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tabrani dan Imam Tabrani dan Bayhaqi dan Imam Bayhaqi, an Jabir bin Abdullah dan Jabir bin Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Mudaratun nasi sadaqatun, lemah lembut kepada manusia sadaqatun, merupakan sedekah. Jadi kalau kita tidak bisa ngasih infak apa-apa, tidak bisa ngasih apa-apa makanan apa-apa kepada fakir miskin, kepada tetangga dan yang lainnya, maka cukuplah kita berlemah lembut, karena lemah lembut itu juga merupakan sedekah. Bagaimana cara melemah lembutnya? Wala qafatun nasi bil qawli wal fi'li, lemah lembut, ramah tamah kepada manusia dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Yusabu alaiha sawabus sadaqah, diberi pahala sebab atas lemah lembut kepada manusia itu sawabus sadaqah, pahalanya sedekah. Ya, di mana terus begitu, jangan tinggikan saja. Tapi memang kalau ketemu orang lain memang lemah lembut. Yang tidak lemah lembut kalau ketemu istri, enggak, saya bersama kadang. Tapi kalau ketemu orang lain, ya. Akhirnya ditanya sama istri, kalau sama orang lain lembut, sama saya enggak. Tapi kalau Ustaz Madani lembut semua, sama istrinya lembut, sama yang lain lembut, apalagi ketua DKM, insyaallah ramah kepada siapapun. Wa kana min mudaratihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini termasuk lemah lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk keramahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu la yadummu ta'aman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mencaci maki makanan. Ya kalau nggak suka ya nggak dimakan. Kok rasanya aneh begini kan? Tapi habis Pak, kan aneh. Ini kok makanan basi ya, tapi habis, temennya nggak disisain. Pas ngumpul, kayak dia terus yang makan. Tapi makannya sudah makan, ya basi. Tapi yang lain belum makan sudah habis juga saja dia. Wah, nggak baik Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencaci makanan. Kalau tidak suka ya ditaruh. Kalau dia suka ya dimakan. Tidak. Wala yanharu khadiman, dan tidak pernah
pembantunya. Makanya ada pembantunya yang 10 tahun berlebih itu Anas bin Malik, pembantu khadimnya Rasulullah SAW. Karena memang kita itu sebagai manusia, kalau tidak bisa menjadi guru, kita tidak bisa pikir, menghiburkan dengan pikir, kita bisa menghiburkan dengan menjadi khadim kepada para ulama, membantu para ulama. Makanya di pesantren-pesantren itu kadang banyak yang setelah boyong di pesantrennya masih membantu gurunya, akan menjadi supirnya. Apa? Menjadikan wasilah dirinya sampainya kebaikan. Gurunya dengan menjadi supir gurunya mengantar kemana-mana, akhirnya sampailah kebaikan itu. Nah, Rasulullah SAW ketika Anas bin Malik, pengakuan dari Anas bin Malik tenakan dalam perkataan beliau, bahwasanya beliau ini tidak pernah sama sekali 10 tahun itu ditegur, kenapa kau melakukan itu? Tidak. Senyum saja Rasulullah. Yang mungkin Anas bin Malik itu juga orang baik, sehingga tidak perlu ditegur. Ya, orangnya memang sudah mengikuti syariat. Tidak mungkin seperti itu. Ya, tapi kalau kebanyakan yang punya usaha, bos, ada yang membantu dia kerja, biasanya harus begini ya. Ketika salah, dia mesti kadang ditegur. Rasulullah tidak menegur. Ya, karena memang para sahabat terdahulu juga memang pegangannya ya Al-Quran, pegangannya ya hadis. Terus wala yadribu mu'atan, dan tidak pernah mukul perempuan. Rasulullah tidak pernah mukul, makanya istrinya sampai banyak, ya kan dicintai, tidak pernah mukul. Jadi bukan karena tidak pernah mukul kemudian nikah terus, tidak. Memang ada alasan daripada menikahnya Rasulullah SAW. Sampai nikah mudanya, nikah kepada wanita muda pun Rasulullah punya alasan. Siti Aisyah nikahnya kan masih muda, yang dinikahi oleh Rasulullah. Dan memang daripada istri-istri Rasulullah, kalau mau bertanya, sahabat mau bertanya bagaimana Rasulullah SAW dalam bermesraan, semua itu istri Rasulullah selalu bilang, kalau mau nanya kepada Aisyah, nanya kepada Aisyah. Sehingga Allah itu menjadikan wasilah Aisyah itu sebagai banyak riwayat hadis tentang bagaimana mandi bareng, bagaimana seperti itu. Itu diantara manfaat. Coba kalau Siti Aisyah itu Rasulullah nggak pernah nikah muda, bagaimana Rasulullah menceritakan hukum-hukum itu melalui istri-istrinya. Terus wal mudarah lemah lembut itu khiyatah dunya li ajli. Lemah lembut itu ialah meninggalkan urusan dunia karena urusan agama. Jadi lemah lembutnya karena urusan agama, Pak. Karena yang diikutkan adalah jejak Rasulullah SAW. Ada lemah lembut, tapi biar proyek boleh. Ayo kita makan KFC, Starbucks, nggak tahu apa Starbucks. Ayo minum di sana, tahu PO keluar, lemah lembut dalam urusan agama, dalam urusan meninggalkan dunia untuk urusan agama. Tidak ada kepentingan urusan dunia. Oh, dia baik sama saya, nggak usah. Lemah lembutnya karena Allah yang perintahkan, karena Rasul yang perintahkan, itu saja sudah cukup. Biar dia balas baik sama saya, nggak usah, nggak penting. Dia mau balas baik atau tidak kepada kita, karena kita sudah baik sama dia, nggak perlu. Apalagi sampai ukit. Kalau dulu dia pernah saya bantu, potensi hilang pahalanya di situ. Makanya kita dalam kitab Nasihat Ibad ini selalu nanti dinasihatkan. Jangan selalu ingat
ngapain kita ingat-ingat? Toh kebaikan yang pernah kita lakukan selalu ada yang mencatat, dua malaikat kanan kiri, baik itu amalan baik kita ataupun amalan buruk. Jadi jenengan gak usah ingat-ingat, nanti pas ketemu di mizan, ketemu di hisab, ditambahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, dulu kamu kebaikannya. Tapi setelah orang itu menyebut-nyebut kebaikan waktu di dunia sebelum wafat, setelah di akhir ternyata masuk neraka, ya Allah, saya dulu pernah membantu si Asim di sisi. Kebaikan kamu sudah dirugi. Kebaikanmu ternyata tidak jelas. Saya dulu paling banyak membantu masjid apa? Al-Mujahidin. Saya paling berjasa, merasa paling tidak bagus. Tapi kalau ingin menunjukkan kebaikan, tidak perlu banyak. Kalau memang baik, Allah akan angkat melalui seorang lain. Kalau itu dia yang dulu banyak membantu, tidak perlu kita yang mengaku. Ya. Terus aksun mudahanah. Kalau mudahanah itu sebab kebalikan dari mudahanah, merhatikan dunia meninggalkan akhirat, itu tidak bagus. Yang paling bagus meninggalkan dunia karena urusan agama, urusan akhirat. Wa husnus su'ali lil ulama'i nisbul ilmi. Bagusnya bertanya lil ulama, kepada alim ulama, nisbul ilmi, yaitu setengah ilmu. Jadi kebaikan bertanya, makanya harus bertanya agar mendapatkan ilmu. Tapi yang ditanya yang tidak tahu, kalau sudah tahu apa yang ditanya? Bertanya itu kelebihan daripada bertanya, kebaikan dari bertanya adalah nisbul ilmi. Bertanya itu adalah separuh daripada ilmu. Ilmu belajar penting, seperti kita dulu di sini penting. Kalau kita belajar di dalam kitab Hidayatul Hidayah karangan Al-Imam Ghazali, dikatakan hidayah itu adalah samaratul ilmi. Hidayah itu apa hidayah? Kita memintakan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, berikan petunjuk yang selalu minta petunjuk kepada Allah. Tahu enggak hidayah itu apa? Dari mana itu datang hidayah? Hidayah itu adalah zamratul ilmi, kata Imam Ghazali. Hidayah itu bisa kita peroleh buah daripada ilmu. Kita bisa dapat hidayah, bisa sholat berjamaah maghrib, bisa berjamaah isya, bisa berjamaah subuh dengan semangat, karena kita tahu Allah adalah Tuhan pencipta kita, Rasul adalah pembawa risalahnya. Coba kalau kita tidak tahu, coba kalau kita tidak iman kepada Allah, kira-kira tadi yang sholat ini ada yang non-muslim tidak? Ada yang sholat maghrib, ada yang muslim? Ada. Ada yang muslimnya tadi yang sholat? Tidak ada. Kenapa? Karena sudah tidak kenal dengan Allah, tidak tahu dengan Allah. Kita bisa dapat hidayah datang ke sini karena kita sudah tahu bahwa Allah adalah Tuhan kita, bahwa Allah yang menciptakan kita, Nabi Muhammad adalah utusannya. Karena pengetahuan itu lahirnya yang namanya hidayah. Sebanyak apapun penjenengan minta hidayah kepada Allah, tapi tidak memperbanyak ilmu, dari mana hidayah itu akan datang? Kalau penjenengan tidak pernah menanam, bagaimana penjenengan bisa panen? Belajar ilmu dimanapun, bukan hanya di ilmu fikih. Bisa penjenengan punya guru di pondok pesantren sana, di majelis taklim, di mana-mana boleh. Yang penting belajar ilmu agar bisa mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah buah dari ilmu. Ilmu bisa didapat dengan cara belajar. Belum bisa kan? Enggak, soalnya
masih banyak yang belum bisa. Ya. Li'anna al-'ilma yasulu bihi. Karena ilmu itu bisa dihasilkan, bisa dicapai dengan bertanya. Tapi kalau begini kan bisa ditanya, Pak. Kenapa? Gurunya didatangkan oleh Masjid Al-Muttaqin. Ada yang ngaji Bulughul Maram, langsung hadis, fikih-fikih yang hadis-hadis yang menjelaskan tentang fikih. Gurunya didatangkan. Nggak usah tanya, langsung dikasih tahu. Kalau panjenengan tidak tahu, ada muskil, silahkan tanya kepada Ustaz Madani nomor saya. Tanya. Nggak harus nunggu. Nanti Pak Ustaz, saya ingin nunggu Ustaz bagian ini, nanti saya akan tanya. Nggak usah nunggu, tinggal tanya. Kalau jam 12, tanya jam 12. Jam 3 malam, tanya, tidak masalah. Tapi jawabnya tetap pagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus, wa husnul tadbir. Wa husnul tadbir, dan baiknya, bagusnya mengurus urusan, mengatur urusan, bijak dalam mengatur dan merencanakan sesuatu, yakni ijza'ul umur ala ilmi al-awaqibi, menjalankan urusan-urusan ala ilmi al-awaqibi berdasarkan pengetahuan akibat-akibatnya. Nisful ma'isyati, yaitu setengah kehidupan, yaitu bijak dalam mengatur dan merencanakan sesuatu, menjalankan sesuatu itu berdasarkan akibat. Apa kalau saya ambil A, apa akibatnya kalau saya ambil B, apa akibatnya kalau saya ambil C. Mengatur bijak dalam seperti itu nisful ma'isyah, termasuk setengah daripada kehidupan. Kehidupan kita ini setengahnya ketika mengatur sesuatu, yang dia lihat adalah akibatnya. Kalau saya sholat berjamaah, akibatnya apa? Kalau saya sholat sendirian, akibatnya apa? Kalau saya tidak sholat, akibatnya apa? Kalau saya kerja di perusahaan itu, saya dapat apa? Ya kan biasanya kita begitu. Kalau saya masuk pagi, akibatnya pagi, ukur akibatnya, diatur sebijak mungkin. Dengan mengatur seperti itu termasuk nisful ma'isyah, setengah kehidupan. Kehidupan kita setengahnya sudah tercapai. Baik buruknya sudah kita tangani. Ma'isyah itu apa? Ma'isyah adalah maksabul insani, usaha atau pencarian manusia, alladzi yang ya'ishu bisababihi, bisa hidup manusia itu dengan sebab berkasab. Jadi yang disebut ma'isyah, kasab yang mana manusia itu bisa hidup disebabkan kerja itu. Makanya yang disebut dengan ma'isyah, dengan kerja di perusahaan, manusia jenengan. Makanya setiap tindakan panjenengan itu selalu panjenengan dipikirkan akibatnya, baik akibat yang disebabkan nanti yang dapat di dunia maupun yang didapat di akhirat. Kalau kita baca di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, Syarah Riyadhus Shalihin, kita itu setiap pagi itu biasanya pergi ke perusahaan. Pada saat itu kita sudah bertransaksi kepada diri kita. Apakah kita di dalam hari ini kita sudah membebaskan diri kita daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala, atau kita hari ini bertransaksi untuk membinasakan kita daripada adabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap hari itu kita sudah bertransaksi, Pak. Kita ini hari ini membebaskan kita dari adabnya Allah atau kita membinasakan. Makanya kalau dalam kitab budaya itu mulai kita bangun tidur sampai kita masuk ke dalam kamar mau tidur lagi, mesti
harus kita selalu pantau diri kita. Apakah langkah kita, apakah tangan kita, kaki kita, semuanya ucapan yang kita lakukan itu sesuai dengan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak diawasi Pak, potensi tangannya tanda tangan kepada yang tidak awasi. Kalau tidak diawasi Pak, bangun tidur kakinya melangkah salah kamar. Seharusnya nomor 41 masuknya ke nomor 3. Nah itu salah. Kenapa langkahnya? Seharusnya tanda tangan yang baik, malah tanda tangan yang buruk. Awasi. Kata Imam Ghazali, tidak bisa kalau nggak diawasi itu kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus. Wal maqalatu ar-rabi'ah, nasihat yang keempat. Ini sudah 2 Pak. Karena 2. Tambahkan 1 lagi nasihatnya. An Utsman radhiyallahu anhu, dari Utsman radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Utsman? Utsman ini kan sahabat kaya Pak ya. Sahabat kaya. Man taraka dunya, barang siapa yang meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia itu bukan tidak disuruh kaya, bukan disuruh gak kerja. Meninggalkan dunia itu silahkan perbanyak dunia, tapi jangan sampai tunduk sama dunia. Boleh panjenengan banyak punya harta, tapi jangan sampai panjenengan ini diatur oleh harta, takluk sama harta. Kalau kaya yang mesti kaya, selalu Rasul mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan. Sedekah selalu disebut dalam Al-Quran, baik sedekah sunnah maupun sedekah wajibnya. Infak ini itu. Kenapa? Disuruh kaya muslim. Artinya disuruh takut dunia, bukan malah kita resign dan tempat kerja. Saya pengen ngamalin kitab, disuruh takut dunia, kerja di sana urusan dunia saya nggak mau. Padahal kerja itu kalau dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin kerja karena ini adalah perintah Allah. Saya harus menafkahi istri dan anak-anaknya. Anak-anak saya Bismillahirrahmanirrahim, saya berangkat. Itu jadi amalan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim, Allah, saya memang sudah lebih harta, anak-anak saya tercukupi. Ya Allah, saya kalau memang ada kelebihan, saya ingin membantu para kaum du'afa, para fakir, miskin, masakin. Saya ingin suka memberi makan kepada mereka, ya Allah. Misalnya niatnya kerja, tapi akhirnya yang asalnya kerja dunia, tapi akhir di akhirat adalah urusan akhirat, dicatat oleh Allah. Bagaimana kata Asy-Syaikh Nawawi menanggapi man taraka dunya, barang siapa yang meninggalkan dunia, dengan cara apa? Bi an aqalla syaqah, dengan cara sedikit rasa kenyang. Jadi makan apa? Jangan terlalu kenyang. Ya, saya begini juga bukan karena banyak makan, tapi memang belajar ngajinya ngaji tasawuf terus. Jadi mau lapar mau kenyang biasa aja, mau ada masalah biasa aja, seperti itu. Jadi lagi diuji apa ya datang dari Allah. Yang akhirnya umumkan terus semua, timbang yang umumkan. Wal akla, dan makan. Ya, jadi kita sedikit makan, sedikit kenyang. Wa'al nas, dan merasa benci, tidak suka ketika manusia lain memuji kita. Kalau ada memuji ya alhamdulillah, pujian itu semua kembali kepada Allah. Kita saja ada memuji keren engkau wahai temanku, engkau bisa A, bisa B, bisa C sekarang. Pujian itu kembali kepada Allah. Yang menyebabkan saya baik seperti ini, yang menyebabkan saya kasih seperti ini, yang menyebabkan saya naik pangkat seperti ini, ialah Allah Subhanahu. Pujian daripada kalian bukan tertuju kepada saya, tapi tertuju kepada Allah Subhanahu. Orang yang tadi sudah bunyi, saya dengar, kalau saya dengarkan, saya langsung cepat tanya saya dulu.
Kalau kita sudah meninggalkan dunia dengan cara yang tidak perlu banyak makan. Banyak makan itu Pak, sebenarnya makan itu kalau dalam kitab ini nanti kita akan ada di antara ibunya penyakit yang banyak makan. Ibunya induk daripada penyakit yang banyak. Tapi kalau nggak makan lemes Pak. Kalau sudah kita meninggalkan dunia, Allah Ta'ala, Allah akan mencintainya. Meninggal dunia nggak suka, tidak terlalu kenyang, makannya sedikit. Saya sedikit Ustaz, tapi sedikit kali banyak. Kali banyak. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala senang kepada orang yang meninggalkan dunia, orang yang tidak suka kenyang, Allah yang tiap orang yang suka makannya sedikit, Allah suka. Lianna, terus Allah suka kepada orang yang tidak suka kepada orang yang ketika dipuji dia tidak berbangga diri. Allah suka kepada orang yang seperti itu. Liannahu tarkar riya, liannahu tarkur riya'i, liannahu tarkar riya'a wa tafakhur. Karena orang seperti itu telah meninggalkan riya, pamer, wa tafakhur, dan kesombongan. Ya sederhana saja. Punya dia tak apa-apa, nikmatin kepunyaannya, tapi jangan merasa lebih baik daripada orang punya alpat, punya baju yang harganya 50 juta namanya itu style. Nggak apa-apa, itu nikmat yang panjenengan Allah berikan kepada panjenengan. Tapi ketika panjenengan pakai, ngelihat kaki kanannya, harganya 10.000. Tapi diskon lagi, merasa lebih baik daripada orang lain, maka itu tidak baik. Kesombongan. Orang yang masih ada rasa kesombongan dalam hatinya sedikit saja, tidak masuk surga Pak. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin, ya Pak, mikir kibrin. Dari kata-kata mengingat. Wa man taraka dhunuba atahu Allah rabbul malaikah. Barang siapa yang meninggalkan dosa, malaikat suka kepadanya, malaikat cinta kepadanya. Jadi kalau kita sehari-harinya dijaga, tidak melakukan dosa, Allah, malaikat suka kepadanya, malaikat cinta kepadanya. Kenapa? Li'annahu la tuz'ibul katabatah. Karena malaikat tidak lagi sibuk menulis, tidak lagi capek menulis alladzi yaquluna sayyi'at, di mana orang-orang itu selalu ditulis keburukan-keburukannya. Ketika dia sudah tidak berlakukan dosa lagi, kan mereka tidak lagi sibuk menulis keburukan. Gak apa-apa, tapi saja malaikat baik itu. Tapi kalau bilang kita kok nanti panjang pembahasannya lagi. Ayo kita lanjut dulu. Wa man hasamat qam'ah, dan barang siapa yang memutus rasa tamak, serakah, anil muslimin, dari kaum muslimin. Kalau kita menghilangkan rasa tamak daripada orang lain, tamak itu Pak, serakah itu Pak, tandanya tuh kalau kita pengen nikmat orang lain, ya berarti serakah. Orang lain punya kenikmatan, tapi kita sudah punya, Allah berikan punya satu, tapi minta dua, minta tiga, padahal Allah sudah cukupkan. Tamak itu, serakah itu, sampai ketemu pada mimpinya orang lain, diminati. Makanya ketika kita itu tidak serakah, tidak tamak kepada orang lain, kepada muslim lainnya, ayqata'ahu anhum, yaitu memutuskan rasa tamak dari mereka muslim, abahul muslimun, orang-orang muslim itu akan suka, akan cinta kepadanya. Kalau kita Pak berteman kepada orang lain muslim lain itu tidak ada kepentingan apapun, enak berteman Pak. Betul-betul kita lama berteman itu.
Tapi kalau ada kepentingan karena kita berteman karena lagi begini, pun putusin, wah itu gak akan lama. Karena ketika kebutuhan itu sudah tercapai, engkau akan mencari yang lain. Dan tidak akan itu Allah pada para itu. Kenapa Muslim itu cinta kepada orang yang tidak tamak kepada Muslim lainnya? Li'annahu la yukaddiru qulubahum. Karena orang yang tidak tamak, yang memutuskan untuk tidak tamak itu tidak mengeruhkan hatinya orang-orang Muslim. Jadi tidak kuat hatinya yang lain risau. Jadi kalau lihat orang lain punya kenikmatan, hatinya ada orang tamak. Akhirnya ikut mikir kan? Akhirnya ikut mikir orang yang punya kenikmatan itu. Jangan-jangan saya nanti di sana guna apa? Di jalan akan dipegang. Akhirnya ada rasa risau, ada rasa khawatir. Tapi ketika panjenengan tidak tamak kepada muslim lainnya, mereka tidak akan risau, merasa aman ketika berteman kepada panjenengan. Makanya putuskan rasa tamak itu khusus apalagi kepada muslimnya, khususnya kepada muslim lainnya, umumnya kepada siapapun yang ada di sekitar kita, karena rasa tamak itu tidaklah baik. Cukup sekian. Allahumma bila qawli baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.